ayat 23. Saya akan beri masa kamu 5 saat untuk screenshot soalan ini, untuk rujukan lah, oke? 5 saat untuk screenshot soalan ini. Oke, kita pergi soalan seterusnya. Kalau ada yang tidak dapat, kamu boleh saja kontak saya, boleh saja minta soalan dari saya, oke? Soalan seterusnya, ini soalan kedua dan juga soalan ketiga ini khas untuk mereka yang berada di Zoom, alright? Yang mereka berada di Zoom sahaja. Soalan kedua. Berapakah perkara yang kita ini berharga di mata Tuhan dalam khotbah semalam? Saya ulang, berapakah perkara yang kita ini berharga di mata Tuhan dalam khotbah semalam? E, 3, B, 2, C, 1, dan juga D, 4. Saya ulang, E3, B2, C1, D4. Oke, 5 saat untuk screenshot. Alright, kita pergi soalan seterusnya. Ya, soalan 3 ini subjektif. Jadi, dia tidak pilihan jawaban, subjektif saja. Soalan 3. 3 daripada perkara yang kita berharga di mata Tuhan, sebutkan salah satu perkara tersebut. 3 daripada perkara yang kita berharga di mata Tuhan, sebutkan salah satu perkara tersebut. Oke, 5 saat untuk kamu screenshot. Oke. Itu saja kuis kita untuk malam ini. Sekali lagi, ini number saya. Kamu chat saja, chat di WhatsApp, jangan call, jangan SMS, chat di WhatsApp sahaja, screenshot di number, dan cara jawab kuis, sertakan nama, gereja, dan juga wilayah mana. Dan kamu diberi masa sehingga sampai jam 6 petang besok, oke? 6 petang besok. Oke, itu saja kuis kita pada malam ini. Sekian dan terima kasih, dan saya serahkan kepada pemimpin acara kembali. Baik, terima kasih Sharon sudah bagi kita kuis, dan tahniah kepada mereka yang sudah menang, yang sudah menjawab dengan betul ya, dan cepat ya jawab kuis yang sudah diberikan pada malam hari ini. Siapa cepat dan siapa betul, nah dialah yang dapat itu hadiah. Saat ini kita akan menyanyikan lagu tema kita, Anda Berharga, dan ada kelainan sedikit pada malam hari ini karena kita akan bernyanyi, dan saya harap kita semua hafal liriknya karena kita akan bernyanyi secara live. Dan setelah lagu tema ini dinyanyikan, doa buka akan dilayangkan oleh Pastor Alexner, dan langsung saja doa buka nanti Pastor Alexner daripada Pastor Daerah. Sekarang saya serahkan kepada Ewai Sabat Keningau. Di mata Tuhan.
Firman-Nya tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya pada kita tetap sama, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan dekat. Firman Tuhan, berdoalah dan berjaga agar tak jatuh dalam pencobaan, menuruti harinya hukum yang terutama, dan tetaplah berharga sampai kedatangannya. Firman-Nya tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya pada kita tetap sama, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan dekat. Firman Tuhan, berdoalah dan berjaga agar tak jatuh dalam pencobaan, menuruti harinya hukum yang terutama, dan tetaplah berharga sampai kedatangannya. Berdoa dan berjaga agar tak jatuh dalam pencobaan, menuruti harinya hukum yang terutama, dan tetaplah berharga sampai kedatangannya. Oke, Pastor Alexander, apakah dia di dalam Zoom? Baik, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, sehingga kami merasakan berkat yang Tuhan sudah berikan, dan Tuhan sudah memimpin kami, sehingga kami dipertemukan di Zoom ini maupun di Facebook, YouTube, untuk mendengarkan firman Tuhan sebentar nanti. Berkati pembicara kami pada malam ini Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi dia dengan kuasa Roh Kudus, agar apa yang dia sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan firman itu kami terima dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Berkati juga jaringan internet kami pada malam ini Tuhan, agar kami dapat mengikuti program ini dengan
sukacita dan mendapat berkat yang banyak pada malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan juga mengampuni segala pelanggaran dan dosa kami sehingga kami layak ada di hadapan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Alexna sudah memimpin kita dalam doa buka tadi. Pastor Alexna adalah pastor yang melayani di daerah Sub di wilayah 11 ini. Terima kasih Pastor. Dan terima kasih juga Ewai Sabat Keningau sudah memimpin kita dalam lagu tema sebentar tadi. Nah, saat ini kita akan mendengar tips kesehatan ataupun info kesehatan yang akan disampaikan oleh Puan Adela Mary Paul. Dan sekarang saya berikan waktu dan ruang ini kepada beliau. Hai, Shalom, selamat malam kepada semua. Saya terlebih dahulu saya ingin share screen. Rasanya saya punya screen sudah kelihatan. Oke, jadi ya sekali lagi Shalom, selamat malam dan kepada semua yang sudah bergabung secara maya melalui Zoom, Facebook ataupun YouTube. Saya Adela Mary Paul, pegawai farmasi yang bertugas di cawangan penguatkuasa farmasi di Keningau. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana telah memberi saya peluang untuk berkongsi info kesihatan pada malam hari ini dalam program Voice of Youth Region 11. Jadi rasanya sudah lebih kurang mungkin ada 10 tahun lah mungkin kan tidak join program belia. Jadi bila join program belia ini terasa macam muda 10 tahun pula. Jadi ya terima kasih pihak penganjur karena memberi saya peluang untuk berkongsi dan pada malam ini saya diberi masa 10 menit untuk mengongsikan info kesihatan dan saya memilih topik tentang produk pelangsing badan. Jadi ini adalah satu topik kecil dalam satu topik yang lebih besar sebenarnya, yaitu tentang ubat, suplemen dan kosmetik dan tajuk kecil dia ialah produk pelangsing badan. Jadi kita teruskan saja. Oke, ubat. Kalau kita tahu ubat ini didefinisikan sebagai bahan untuk digunakan untuk mencegah, mengawal ataupun merawat penyakit. Jadi kita seboleh-bolehnya memang kita tidak mau menggunakan obat, tetapi memandangkan kita masih hidup di dunia yang berdosa ini, kita tidak lari daripada kesakitan. Jadi bila kesakitan itu kadang-kadang kita boleh sembuhkan dengan rawatan tradisional ataupun holistik, tetapi kadang-kadang ada masa kita perlukan ubat. Jadi ubat, saya harap info saya pada malam hari ini yang saya kongsikan dapat memberi kita sedikit sebanyak panduan bagaimana pemilihan ubat yang betul. Okay? Jadi di Malaysia ini tidak kira itu ubat adalah ubat sapu, obat untuk makan, ataupun injection, dia semua perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan badan yang mendaftarkan ubat-ubat ini ialah kita panggil PBKD, ataupun Pihak Berkuasa Kawalan Dadah. Jadi kenapa ubat ini perlu didaftarkan? Ini untuk memastikan keselamatan, kualiti, dan juga ubat itu adalah berkesan. Jadi kalau ubat itu adalah berdaftar dengan PBKD, kita boleh kata ubat itu adalah selamat, ubat itu ada kualiti, dan ubat itu berkesan karena sudah diuji dan ada data-data keselamatan yang sudah diberikan oleh company lah. Oke, jadi ada dua ciri. Kalau 10 menit ini, dan saya harap ini adalah take home message untuk kita pada malam ini, yaitu kalau kita mau membeli obat, kita mau tahu dua ciri ini sebelum kita beli. Satu, dia mesti ada nomor pendaftaran, dan kedua dia ada hologram Meditech. Mesti ada dua ini kalau obat. Jadi
Nomor pendaftaran itu kita biasa dimulakan dengan huruf MEL dan ada number, di belakang itu ada huruf. Oke, ada jenis-jenis huruf dia, tetapi cukup untuk malam ini kita tahu dia ada MEL dan ada 8 huruf dan dia ada satu stiker hologram begini, berkilat, dan dia mesti ada di semua produk yang berdaftar lah. Oke, jadi ini adalah breakdown sedikit obat terkawal, ada obat-obat kita dia terbahagi lagi kepada beberapa kategori. Oke, dan ini adalah hologram. Kalau kita dia zoom in lagi, hologram ini dia ada beberapa versi, tetapi sekarang ini versi yang terbaru ialah ini. Dia berwarna dan kita boleh nampak dia ada warna oranye di sini, ada perkataan KKM di sini. Ini adalah hologram yang terbaru lah. Ya. Jadi kita jangan jangan sia-siakan kita punya kepesatan teknologi ini. Dalam ini portal npra.moh.gov.my ini kita boleh cek produk dan juga kosmetik yang sudah berdaftar dan juga kosmetik yang sudah dilulus ataupun dinotifikasikan oleh NPRA. Ini adalah dia punya website. Oke. Dan ada juga aplikasi telepon yang kita boleh download melalui Google Play ataupun Play Store, Google Play dan App Store untuk cek ketulinan hologram tadi itu. Dan ini adalah nama dia ialah Pharma Checker. Jadi kita boleh download ini secara free dan kita boleh gunakan ini. Setiap kali kita beli, kita boleh imbas ini hologram. Oke, dan dia akan pamerkan produk-produk yang berkaitan lah. Oke. Jadi kita akan pergi kepada topik utama pada malam ini, yaitu produk untuk pelangsing badan. Jadi menurut Malaysian Journal of Medicine and Health Science mendefinisikan produk pelangsing sebenarnya ialah produk yang diambil secara oral ataupun melalui mulut yang bertujuan untuk mengurangkan berat badan. Okay? Jadi produk pelangsing badan ini dia boleh dikategorikan sebagai dua jenis, yaitu suplemen ataupun makanan tambahan pelangsing badan ataupun ubat. Jadi kalau kita tengok saja makanan, kan? Jadi dia adalah jenis makanan dan dia boleh diperoleh tanpa preskripsi daripada dokter lah, yaitu kapsul ataupun chewable tablet, kan? Kita selalu dengar itu kapsul ataupun teh. Okay? Jadi itu adalah kategori suplemen. Untuk ubat pula, dia perlu preskripsi ataupun dia perlu berjumpa dengan dokter dahulu, baru dia boleh dapatkan itu ubat pelangsing. Jadi memang ada ubat pelangsing yang berdaftar dan memang digunakan secara perubatan. Okay, yaitu contohnya Ventamin dan juga Liraglutide. Okay. Jadi adakah produk pelangsing badan ataupun pil kurus ataupun obat herba ini sebenarnya membantu untuk kurus? Jadi menurut FDA, produk pelangsing badan tidak boleh dianggap sebagai cara utama untuk membantu menurunkan berat badan. Jadi apa yang pengguna perlu lakukan untuk menurunkan berat badan disarankan oleh FDA ialah mengutamakan cara hidup yang lebih sehat. Melalui apa? Melalui pemakanan yang seimbang. Kita sudah dengar ini dengan kita punya program New Start, kan. Jadi kita sangat bersyukur kerana gereja kita mengajarkan tips ini, di mana memang sudah terbukti, FDA pun sudah approve pemakanan yang seimbang, aktiviti fizikal itu penting untuk mengekalkan berat badan yang ideal. Jadi pengambilan produk pelangsing ini sebenarnya hanya sebagai pembantu. Dan kadang-kadang dia bukan untuk tempo yang lama, dia mungkin untuk sekejap saja dokter akan bagi mungkin obat itu dan dia bukannya untuk berterusan untuk jangka masa yang panjang lah. Jadi adakah produk pelangsing badan, pil kurus ataupun obat herba ini selamat sebenarnya? Jadi pihak kami sebenarnya adalah pihak yang membuat rampasan produk-produk yang tidak berdaftar. Jadi hasil rampasan kami selalunya bila kami rampas produk pelangsing, dibawa di makmal untuk dikaji, kebanyakan produk pelangsing ini adalah satu, dia tidak berdaftar, maksudnya dia tidak selamat, dia tidak dijamin kualiti dan dia tidak berkesan. Dan kedua, dia mungkin dicampur palsu dengan bahan-bahan terlarang. Nanti saya akan further explain. Jadi
sebenarnya ini untuk pengetahuan kita juga, produk-produk daripada herba ini, kalau kita apa-apa jenis herba sebenarnya, dia yang semula jadi, kesan dia adalah perlahan. Jadi dia memerlukan penggunaan ataupun pengambilan yang berterusan baru dia akan ada hasil. Jadi kalau kamu contohnya membeli satu produk dan kesan dia cakap ini produk adalah herba, tetapi kesan dia sangat cepat, kamu perlu hati-hati sebab kebanyakan produk yang begitu di mana dia klaim adalah herba tetapi kesan yang sangat cepat, biasanya dia sudah campur dengan obat untuk kasih dia lebih cepat itu kesan. Sebab kalau obat herba tidak akan begitu cepat kesan dia. Dia perlu jangka masa, dia perlu ambil dalam jangka masa yang lebih panjang untuk sampai dia punya itu keberkesanan. Jadi hati-hati dengan produk yang klaim sebagai herba, klaim sebagai bahan semula jadi, tetapi kesan dia adalah sangat cepat. Jadi kita perlu berhati-hati. Dan kebanyakan produk kurus ini bila dibawa di makmal dan diperiksa, dia biasanya akan dicemari dengan dua produk ini, dua obat ini, yaitu sibutramine dan juga phentermine. Jadi sibutramine, apa itu sibutramine? Sibutramine juga dikenali sebagai obat anti-obesity ataupun obat kurus yang memang berfungsi, memang ada kesan dia. Tetapi sibutramine ini sudah diharamkan di Malaysia sejak 2010 sebab kerana dia punya risiko terhadap jantung itu adalah tinggi, di mana kesan dia boleh menyebabkan kegagalan fungsi jantung ataupun stroke. Jadi bahaya konsum produk yang ada yang klaim sebagai obat kurus sebab kita takut kalau dia dicemari dengan sibutramine ini itu akan membawa kesan kepada jantung kita. Dan ya biasanya dicampur di dalam produk yang tidak berdaftar. Jadi macam mana sebenarnya sibutramine ini bertindak? Jadi contohnya kita makan itu produk yang dia cakap fiber saja itu kan, minuman fiber contohnya, minuman fiber. Dia cakap kita minum, kita akan jadi kurus. Sebab kenapa? Sebab bila itu kita minum itu fiber, at the same time kita mungkin minum sibutramine yang sudah dicampur tadi itu, otomatis sibutramine itu akan berfungsi di badan kita di mana dia akan merencatkan ataupun dia akan kasih stop kita punya selera makan. Jadi kita tidak rasa lapar. Bila kita tidak rasa lapar, kita tidak mau makan. Bila kita tidak mau makan, kita punya berat badan pun akan berkurang. Jadi logiknya di sana. Jadi tetapi penggunaan produk yang ada sibutramine ini, satu selain daripada fungsi jantung dia akan merosot, kemungkinan dia kalau dia stop makan dia akan ada rebound weight gain, yaitu di mana dia punya berat badan akan cepat naik balik sebab dia kurus bukan disebabkan oleh dia ataupun dia punya berat badan pengurangan itu bukan disebabkan oleh pengurangan kalori tetapi disebabkan oleh dia disebabkan oleh pengambilan kalori sebab dia tidak makan, tapi bukan disebabkan oleh pengubahsaian cara hidup. Jadi kalau dia stop makan itu obat, itu produk, dan dia akan rasa lapar. Bila dia rasa lapar, dia tidak dapat kawal diri dia makan, dan dia punya berat akan meningkat semula lah. Jadi ini adalah contoh-contoh produk yang sudah pernah dan sudah pernah dirampas dan famous satu masa dahulu, tetapi sekarang rasanya sudah tidak ada lah. Ini semua. Jadi mungkin kamu di sini tidak menggunakan, tetapi saya berharap kamu menjadi duta-duta di mana mungkin selepas ini kamu boleh cek kamu punya dapur, mungkin ada anti kamu yang guna kah, mama kamu kah, adik-adik, kakak-kakak yang mau kurus kan, jadi dorang ambil produk-produk begini, hati-hati, bagi tahu dorang ada kemungkinan mungkin dicampur dengan sibutramine. Ini semua adalah contoh-contoh produk. Yang satu masa dulu dan memang kami buat rampasan dan memang dibawa di makmal dan terbukti memang ada sibutramine. Jadi ini amaran daripada Kementerian Kesehatan sudah pernah dibuat tentang sibutramine, dia di withdraw ataupun ditarik balik dari pasaran sebab kesan samping dia yang sangat teruk. Jadi kesan samping sibutramine saya ingin tekankan lagi, satu dia boleh menyebabkan sawan, pendarahan yang luar biasa, dia boleh menyebabkan sakit jantung, degupan jantung yang laju dan gemuruh. Ini juga salah satu apa yang kita boleh kita boleh hati-hati bila kita ada ambil produk, contohnya dia cakap fiber untuk membuat kita rasa kenyang. Kalau kita makan itu produk dan lepas kita makan itu mungkin dalam 5-10 menit kita rasa kita punya jantung sudah laju, hati-hati mungkin dicampur dengan sibutramine. Bukan semua tetapi mungkin.
Oke, dan kita boleh ada sibutramine juga boleh menyebabkan sel sema dan sukar untuk tidur sebab dia sudah ganggu kita punya saraf di otak. Dan yang paling kita takut ialah penggunaan dia itu akan secara berpanjangan dia boleh menyebabkan gangguan mental ataupun perubahan emosi. Oke, jadi gangguan mental kalau kita cakap dia mungkin boleh kategorikan macam ada penyakit mental lah, macam gila contohnya. Boleh jadi sebab saraf di otak sudah diganggu oleh obat ini. Oke, sibutramine ini. Jadi sedikit, oke, saya akan ambil saya rasa dalam 1-2 menit. Saya rasa kalau boleh lagi bandingkan ada masa lagi mungkin 1-2 menit. Saya akan tentang kawalan iklan sebab sekarang ini banyak iklan kita boleh nampak iklan media massa sangat pesat. Jadi kita harus berhati-hati dengan kawalan iklan, dengan iklan. Jangan terlalu mudah terpedaya dengan iklan-iklan. Contohnya obat kurus, obat kuat, obat pemutih, obat penyakit kronik yang contohnya dia cakap saat ini obat boleh atau ini produk contohnya produk boleh mengobati 1.100 jenis penyakit. Dan kita sebab sakit jadi kita tertarik untuk mau beli. Tapi coba ingat balik. Kalau betul itu produk boleh mengobati 1.001 jenis penyakit, kenapa perlu begitu banyak jenis obat yang lain? Kenapa company buat obat-obat yang lain? Kenapa hospital akan ambil banyak jenis obat yang lain untuk setiap penyakit yang berbeza? Kalau satu itu boleh itu. Secara logiknya kalau betul berkesan, kalau memang selamat, kalau memang ada quality, kerajaan patut beli itu saja kan, produk itu saja supaya tidak payah lagi beli obat yang lain. Oke. Jadi jangan mudah terpengaruh janji-janji testimoni yang memang akan menarik perhatian kita. Sebab itulah company punya tugas untuk supaya kita tertarik. Tetapi harap-harap selepas malam ini kita harus berpikir 2 kali bila nampak iklan-iklan, oke? Yang terlalu too good to be true, orang cakap, terlalu cantik, terlalu perfect. Kita harus berpikir, betulkah ini? Begitu. Jadi harap-harap kita boleh berpikir 2 kali lagi selepas itu. Jadi sebenarnya 20 jenis penyakit, sesiapa mungkin yang di sini ada planning untuk mau jual produk kah, ataupun ada family kah, siapa yang ada jual produk kan, sebenarnya 20 jenis penyakit ini tidak boleh diiklankan. Dia cuma boleh diiklankan dengan kebenaran sahajalah. Oke, kalau kita nampak ini adalah penyakit-penyakit yang kronik. Oke, saya rasa itu saja info kesehatan yang saya boleh kongsikan pada malam ini. Oke, dan ingat beli obat di farmasi ataupun di premis yang berdaftar sahajalah. Oke, jangan beli di Kima, beli di pasar malam gitu. Jadi itu saja dan sekian dan terima kasih. Thank you. Baik, terima kasih Wan Adela yang sudah memberikan info kesehatan kepada kita yang sangat luar biasa, yang menasihatkan kita supaya hati-hati untuk mencari obat kurus badan ya. Jadi cara terbaik untuk kurus ya jaga makanan dan exercise lah. Ya, jangan ambil shortcut karena shortcut itu sebenarnya tidak baik. Oke, sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, kita didahulukan lagi dengan firman Tuhan daripada lagu yang akan mengangkat kita untuk lebih dekat kepada Tuhan sebelum kita mendengar khotbah. Saya persilakan Ewai sahabat Keningau untuk sekali lagi memuji Tuhan dan mengangkat kita untuk lebih dekat kepada Tuhan.
bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Amin. Puji Tuhan. Lagu yang memperingatkan kita bahwa kita ini harus menjadi seperti bencana. Sebenarnya itu adalah lagu permintaan kita kepada Tuhan. Ya. Jadikan aku yang dapat memuliakan Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan khotbah pada saat ini. Technician boleh buat kami bersampingan dengan pengkhotbah pada malam hari ini. Oke. Oke. Pengkhotbah kita pada malam hari ini seorang anak muda yang luar biasa. Dan dia bernama Delce Jain dari Lagud seberang Tenom. Umur dia baru 17 tahun. Jadi anak-anak muda yang di luar sana, biarlah ini menjadi inspirasi buat kita bahwa umur itu tidak menghalang kita untuk melayani Tuhan. Jangan tunggu sampai umur 20 baru melayani Tuhan ya.
mulai dari sekarang lah melayani Tuhan. Baru umur 17 tahun, Saudara Delce sudah berani untuk tampil menyampaikan firman Tuhan. Dia melayani sebagai pemain musik di gereja dan statusnya masih bujang, ya karena dia masih 17 tahun ya, belum bernikah kalau 17 tahun ya. Moto hidupnya dia katakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan kedua, kasihilah sesama manusia dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Seperti khotbah yang akan dia sampaikan hari ini, itulah moto yang dia pegang dalam hidupnya. Dan pada malam hari ini, kita akan mendengar firman Tuhan. Siapkan buku catatan Anda dan mencatatlah supaya bukan saja untuk menjawab kuis, tetapi supaya ada bahan kita untuk pelajaran pada malam hari ini. Dan saat ini, tempat ini, saya serahkan kepada pengkhotbah Delce Jain. Oke, terima kasih Pastor Elbe atas pengenalan biodatanya sebentar tadi. Terima kasih sekali lagi Pastor. Dan selamat, saya ingin mengucapkan salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bergabung di dalam Suara Belia wilayah 11 ya pada hari yang ketiga ini. Nah, doa saya untuk sahabat semua, walau dimanapun kamu berada, semoga kamu semua berada dalam keadaan yang sehat, terlindung di dalam kasih dan kebenaran Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu doa saya. Baik, tanpa membuang masa lagi, saya rasa saya akan segera mulai, dan jam juga sudah menunjukkan jam 8.23. Jadi dipahami juga keadaan kita, mungkin ada yang sudah tidak fresh, jadi kalau mau goyang-goyang itu diizinkan ya, boleh stretching, goyang-goyang untuk freshkan semula kita punya diri kita ini. Baik, nah tema kita, tema Suara Belia wilayah 11 Sabah untuk tahun 2021. Temanya ada kita akan mendengarkan satu lagi pelajaran yang bertajuk Anda berharga karena kasihnya. Jadi izinkan saya untuk share screen, memang ambil sedikit waktu. Oke, saya rasa boleh dilihat sudah screen saya. Baik. Oke, Anda berharga karena kasihnya. Dan yang dimaksudkan oleh kasihnya itu semestinya merujuk kepada kasih Tuhan. Baik. Pada malam ini kita akan coba fokus kepada 4 hal ini. Semoga 4 hal ini, apabila kita sudah meneliti, mendalami, kita dapat menghayati betapa dalamnya, betapa besarnya cinta Tuhan kepada kita semua. Jadi ini dia 4 fokus kita malam ini, kita akan coba sama-sama dalami. Pertama, itu adalah kesan dosa. Dan kedua, betapa besarkah cinta Tuhan kepada kita. Seterusnya, pengorbanan yang telah Allah lakukan. Dan yang last part, bagian terakhir, kita akan mendalami kesan pengorbanan Allah kepada semua manusia. Baik. Dan itulah 4 perkara yang kita akan sama-sama pelajari, dalami malam ini. Nah, saudara dan sahabat saya yang saya kasihi dalam Kristus. Kasih dalam bahasa Inggris disebut love. Kalau dalam bahasa yang lebih romantik, mungkin kasih ini boleh disamakan dengan perkataan cinta. Ya kan? Satu perkataan yang sudah tidak asing lagi di dalam kehidupan kita. Selalu kita dengar perkataan ini. Nah, setuju ataupun tidak, rasa kita setuju apabila seseorang itu mengasihi kita di dalam kehidupan dia, maksudnya kita
berharga di kehidupan orang itu. Dan dikatakan apabila kita sudah menjadi orang yang berharga di dalam kehidupan seseorang, dia akan berusaha sebaik mungkin, dia akan melakukan yang terbaik untuk membawa kebahagiaan kepada kita. Mungkin saja dalam usahanya untuk membahagiakan kita, itu akan mungkin membebankan dia. Tapi dia sanggup melakukan semua itu. Dia sanggup berkorban karena dia sudah bertekad untuk membahagiakan kita. Nah, sungguh luar biasa sekali kasih seseorang itu, cinta seseorang itu kepada kita. Apabila kita sudah berharga di dalam kehidupan dia. Bahkan dia sanggup berkorban untuk kita. Baik, kita teruskan. Nah, pada pendapat saya, salah satu contoh yang sangat jelas, yang mudah, yang boleh kita lihat, yaitu kita boleh lihat pada pengorbanan ibu bapak ataupun orang tua kita. Nah, kita lihat saja penjaga ataupun orang tua kita sanggup bekerja dari siang hingga petang. Ada juga yang sanggup bekerja dari siang hingga malam, lewat malam. Dan semestinya itu sangat memenatkan mereka. Bukan saja dari segi fisikal tapi juga mental. Tapi mereka sanggup melakukan itu, mereka sanggup berkorban untuk memperoleh pendapatan supaya dapat menyara kehidupan kita sebagai anak-anak. Jadi kita sebagai anak-anak berharga, boleh dikata harga di dalam kehidupan ibu bapak kita, orang tua kita, sehingga mereka sanggup berkorban, ya, dengan yaitu kita lihat pengorbanan mereka sanggup bekerja, ya, untuk memperoleh pendapatan untuk menyara kita, walaupun itu mungkin melelahkan, memenatkan mereka. Luar biasa sekali. Baik, kalau kasih ataupun cinta, pengorbanan yang ditunjukkan oleh orang tua ataupun ibu bapak kita sudah pun cukup besar kan, dan sudah cukup untuk membuat kita tersentuh. Saudara dan sahabat saya yang saya kasihi dalam Kristus, lebih besar lagi pengorbanan yang sudah Allah lakukan untuk menyelamatkan kita. Soalannya adalah menyelamatkan kita daripada apa? Jawabannya adalah menyelamatkan kita daripada dosa. Pasti kita tertanya-tanya, kenapa pula menyelamatkan saya daripada dosa? Betapa bahayanya dosa ini. Kenapa Kristus sehingga Dia datang untuk menyelamatkan? Jadi pasti kita tertanya-tanya, betapa bahayanya dosa ini. Saudara dan sahabat saya, dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Ya, kita lihat saja sekeliling kita atau kita dengar dari berita-berita. Kita boleh dengar pelbagai hal-hal yang berlaku di tempat tertentu. Kita mungkin pernah mendengar tentang pelbagai jenis kejahatan ataupun jenayah yang berlaku, dan mungkin itu sudah menakutkan kita. Nah, kita syukur sekarang kita masih tinggal di dalam kumpulan, dikelilingi oleh ahli keluarga kita yang sayang sama kita, dan kita dikelilingi oleh sahabat kita dalam Kristus. Tapi bagaimanakah di luar daripada kumpulan itu? Ada orang yang melakukan kejahatan di luar sana. Dan mungkin saja saudara dan sahabat sampai satu tahap nanti, mungkin orang yang berbuat jahat, jumlah dia lebih besar dari orang yang berbuat baik. Sama seperti pada zaman Nabi Nuh. Kita tahu bahwa apabila air bah datang, hanya 8 orang saja yang terselamat, yaitu Nabi Nuh sendiri dan termasuk Nabi Nuh, ya, dan ahli keluarganya. Hanya 8 orang yang selamat, yang lain semua binasa. Nah, orang-orang yang binasa itu sudah sangat jahat. Ya, mereka melakukan kejahatan, mereka mabuk di situ, melupakan Tuhan. Jadi Nuh dikelilingi oleh orang yang sangat melakukan kejahatan pada masa itu. Dan mungkin pada masa ini juga, saudara, kita berada dalam keadaan yang sama. Kita
dikelilingi oleh orang-orang yang jahat. Kita tinggal di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Aman lagi ke dunia ini? Mestinya tidak. Jadi, dapatkah kita tetap tinggal di tempat yang aman ini? Ya, tempat di mana ada orang-orang jahat. Bukan itu saja. Dunia ini akan binasa. Dunia ini tidak kekal selama-lamanya. Ya. Jadi, di manakah tempat yang aman? Tempat tinggal kita yang boleh kita tuju. Ya, tempat tinggal yang kekal. Di manakah itu? Satu-satunya tempat yang aman itu adalah di surga. Dan hal yang boleh membawa kita ke surga itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu, untuk menyelamatkan setiap manusia, Kristus telah datang ke dunia ini. Ya. Nah, kita tahu bahwa kita sekarang berada di dalam dunia yang berdosa. Dan kita menunggu untuk diangkat ke surga. Ya. Dan mari kita mendalami sedikit tentang hal ini. Suatu ketika dahulu, Adam dan Hawa, yaitu nenek moyang kita, mereka bukan, ya, mula-mula mereka bukan tinggal di bumi, tetapi mereka tinggal di Taman Eden, di surga itu sendiri. Wah, pasti indah kan kehidupan mereka? Ada buah yang sedap, Tuhan itu sendiri di sisi mereka, secara muka ke muka. Dan sungguh bahagia sekali kehidupan mereka di surga. Tidak ada kesakitan, tidak ada peperangan, semuanya indah. Saudara dan sahabat, Adam dan Hawa hidup bahagia, tidak sehingga dosa menghancurkan segala-galanya. Nah, mereka jatuh ke dalam dosa. Tuhan katakan, semua buah di dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi ada satu buah jangan kamu makan. Itu adalah buah daripada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jangan kamu sesekali memakannya. Karena pada hari kamu memakannya, pastilah kamu akan mati. Nah, inilah amaran yang diberikan daripada Tuhan kepada Adam dan Hawa. Dan mereka memang mendengar itu. Tapi yang sedihnya, saudara dan sahabat, mereka mengambil buah itu. Dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Dan saya percaya mereka bukan mau sengaja melakukannya, tetapi dosa yang memerangkap dan menipu mereka. Itu adalah iblis, ya, yang menjelma sebagai ular pada waktu itu. Adam dan Hawa bukan sengaja seperti yang melakukannya, tetapi dosa yang sangat menipu dan memerangkap, sehingga menjatuhkan mereka. Dan apakah yang sudah terjadi kepada mereka apabila mereka makan buah itu? Mereka berdosa dan sudah melanggar perintah Tuhan. Dan mereka terpaksa hilang ya kelayakan untuk tinggal di tempat suci, yaitu di surga. Nah, sekecil apapun perbuatan dosa, itu tetap dosa. Dan kesannya ialah manusia kehilangan kelayakannya untuk tinggal di surga. Lihat saja, setelah berbuat dosa, dikatakannya di dalam Kejadian 3 kita boleh baca sampai habis. Adam dan Hawa dihalau dari Taman Eden dan ditempatkan di bumi. Sungguh menyedihkan sekali. Mereka terpaksa meninggalkan surga yang indah itu. Dan bukan itu saja. Mereka bukan saja kehilangan kelayakan untuk tinggal di surga yang indah, tapi mereka yang sudah melakukan dosa ini terpaksa menghadapi maut, yaitu kematian yang kekal sebenarnya. Dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 19, ini adalah setelah mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itulah yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat 34, Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan di dalam Roma 6 mengatakan, mereka yang berbuat dosa, upahnya
adalah maut. Jadi karena Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, ya, inilah yang mereka terima, yaitu maut. Nah, demikian juga kita, saudara dan sahabat. Kalau dosa itu boleh timbul di hati Adam dan Hawa, pasti ia boleh timbul di dalam diri kita juga. Dan dikatakan setiap daripada kita pernah melakukan dosa. Jadi, so far, setakat perbincangan kita sudah setuju bahwa upah dosa adalah maut. Jadi bagaimana dengan saya yang berbuat dosa ini? Apakah saya akan menghadapi maut? Apakah saya punya nyawa, saya punya hidup tamat di dunia ini saja? Apabila saya mati, saya terus mati begitu? Saudara dan sahabat, tidak. Tuhan masih sayang kepada manusia. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah, karunia Allah ya diberikan dengan mengutus Kristus Yesus, supaya sekali lagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah diutus untuk menyelamatkan manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dengan ayat ini, Tuhan tidak meninggalkan manusia begitu. Walaupun mereka sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan sayang kepada manusia, kepada kita. Jadi dia telah mengutus Kristus untuk datang, untuk menyelamatkan manusia. Yaitu setiap orang yang percaya tidak akan binasa, tetapi akan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi saudara dan sahabat, kita tidak perlu bimbang karena Tuhan sudah mengutus Kristus Yesus. Dan hanya dengan percaya kepadanya, kita tidak akan mengalami kematian kekal, tetapi kita akan hidup. Inilah kasih karunia Tuhan yang datang melalui Kristus Yesus. Nah, saudara dan sahabat, tidak ada orang sekarang yang dapat berjalan menuju ke surga dengan melalui siapa-siapa. Mereka tidak dapat menuju ke surga yang kekal dengan sendirian. Inilah tujuan Kristus datang ke dunia ini. Dia menjadi satu-satunya jalan untuk menghubungkan manusia dengan Allah. Dia menjadi juru selamat. Dan dia, misi Kristus adalah untuk memerdekakan semua manusia daripada dosa. Karena upah dosa adalah maut, tetapi Kristus datang untuk melepaskan kita daripada semua itu. Dia memberikan anugerah kehidupan kekal kepada mereka yang percaya. Yohanes 15 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara dan sahabat, Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Baik, sebelum saya berbicara dengan lebih lanjut tentang penebusan, pengorbanan Yesus, saya kaitkan sedikit dengan kehidupan ya Kristus sewaktu dia di dunia ini. Dikatakan Kristus itu sangatlah baik. Dia berjalan dari kota ke kota sambil menyembuhkan mereka yang sakit. Kristus boleh dikatakan sebagai superhero kepada golongan yang memerlukan. Mereka yang berseru kepada dia memohon kesembuhan. Dia datang untuk menyembuhkan mereka. Jadi saudara, kalau Tuhan mau menyembuhkan mereka pada waktu itu yang berseru kepada dia, pasti apabila saya dan kamu berseru kepada dia, dia akan segera menghulurkan pertolongan kepada kita. Nah, inilah Tuhan kita yang siap sedia membantu, yang begitu menyayangi kita. Baik, penebusan. Kita sudah maklum bahwa Kristus tujuannya datang ke dunia adalah untuk membawa semua manusia, ya, untuk melepaskan mereka daripada kematian kekal.
karena dosa. Nah, Kristus diutus untuk menjadi juru selamat, untuk memerdekakan manusia daripada dosa. Bagaimanakah dia harus melakukan itu? Dia harus bersemuka, dia harus berhadapan dengan dosa itu. Tapi dengan cara bagaimanakah? Ya, dia harus melakukan penebusan untuk melepaskan manusia daripada kematian kekal karena dosa. Saudara dan sahabat saya, kita bacakan ayat ini di dalam Lukas 9 ayat 22. Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Akan dibunuh. Kristus harus dibunuh. Ini soalannya. Mengapa Yesus harus mati? Ada jawabannya. Yesus harus mati karena dia menggantikan kita yang sepatutnya mati. Nah, Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara dan sahabat saya, sekarang Kristus telah mati untuk menggantikan kita, maka kita tidak perlu bimbang lagi. Dia sudah mati untuk kita, untuk melepaskan kita daripada kematian kekal. Sekarang kita tidak akan mengalami lagi kematian kekal, karena Yesus sudah mati untuk menggantikan kita. Amin. Saudara dan sahabat, kasih Tuhan yang begitu besar sehingga sanggup menggantikan yang seharusnya mati. Cukup Tuhan mati sekali saja, dan cukup dia seorang saja. Darahnya yang tertumpah sudah menggantikan darah semua manusia yang tertumpah karena dosa. Dia sudah menggantikan manusia untuk mati. Jadi, manusia tidak akan lagi harus mengalami kematian kekal, karena Yesus sudah mati untuk menggantikan. Nah, sebaliknya, hal yang indah, barang siapa yang percaya kepada Yesus akan beroleh kehidupan kekal. Marilah kita berterima kasih kepada Tuhan. Sudah mati untuk menggantikan kita, supaya kita dilepaskan daripada maut. Sekarang Kristus telah mati bagi kita, kita tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Karena Kristus telah membayar hutang dosa yang pada awalnya menuntut nyawa semua manusia. Amin. Saudara dan sahabat saya, kita teruskan. Manusia layak hanya karena Kristus. Dikatakan manusia tidak dapat berjuang sendirian untuk melepaskan diri daripada kematian kekal karena dosa. Hanya Kristus yang berkuasa untuk melakukannya. Dialah juru selamat kita. Dan dia benar-benar sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia sudah berkorban, dia sudah mati, menggantikan kita yang harus mati. Kristus menanggung dosa manusia. Ya. Dia begitu sayang kepada kita, sehingga sanggup menanggung semuanya. Ya. Di dalam Yohanes 18 ayat 11, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Katanya. Nah, pada ketika ini, Yesus sedang berada di Taman Getsemani dan mau ditangkap sudah. Tapi Petrus ini, yang adalah murid Yesus, dia mempertahankan Yesus. Dia menghunus pedang dan mau melawan tentara yang mau menangkap Yesus itu. Tapi inilah yang Yesus katakan, sarungkanlah pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Dan Kristus, dia menegur Petrus seperti itu. Dan kita tahu, saudara dan sahabat, dia ditangkap, dia diseksa, dan kemudian disalibkan. Kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itulah penebusan. Baik, Kristus, daripada hal ini kita boleh lihat, Kristus merelakan dirinya untuk meminum cawan murka Allah yang seharusnya diminum oleh manusia, karena manusia sudah melakukan dosa. Tapi dia sendiri yang sudah minum cawan murka itu. Dan akibatnya kepada dia
menderita kematian. Dan sekarang saudara dan sahabat, kita bersuka cita. Karena Kristus sudah meminum cawan murka itu, kita tidak akan lagi menanggung murka Allah. Tapi sebaliknya, kita mendapatkan pengampunan. Amin. Karena Kristus sudah meminum cawan murka Allah itu. Jadi, cawan murka Tuhan tidak akan lagi dikenakan kepada kita. Sebaliknya, melalui Kristus kita mendapatkan pengampunan. Sungguh luar biasa sekali pengorbanan Tuhan ini. Sehingga sudah menanggung segala-galanya. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah, ya, lihatlah betapa Tuhan sudah coba untuk melindungi, untuk melayakkan kita mendapatkan pengampunan, untuk melayakkan kita di hadapan Allah, dan untuk membebaskan kita daripada dosa ini. Nah, sekarang kita dilepaskan dari cengkaman maut, karena Kristus sudah mati untuk menggantikan kita. Bukan itu saja, kita mendapat pengampunan. Ya, dan semua ini karena Yesus sudah melakukannya untuk kita. Dan memang benar Kristus mati, tapi tidak tetap tinggal di dalam kubur. Pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Sesuai dengan hal yang dikatakannya. Rubuhkanlah bait Allah ini, dan aku akan membangunkannya dalam 3 hari. Saudara, dia mati. Namun apabila setelah pada hari ketiga dia bangkit, ya, karena Tuhan itu hidup dan kekal, dia tidak akan binasa. Tuhan yang kekal dan hidup. Dengan demikianlah dia menjadi Allah yang hidup kepada kita semua. Rencana penebusan itu sudah selesai. Sekarang saya dan kamu semua dilayakkan untuk berada di hadapan Allah. Karena Kristus Yesus. Dibenarkan karena kematian Yesus dan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena semua orang telah berbuat dosa, ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah, kita sekarang sudah dibenarkan untuk masuk ke surga yang kekal, untuk berada di hadapan Allah, karena Kristus sudah mati, menebus dosa kita. Dan sekarang semua yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Roma 5 ayat 8 hingga 11, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati, ya. Lebih-lebih karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin, ya, saudara dan sahabat. Nah, satu hal yang harus kita tahu, sebelum kita menerima Kristus, bahkan sebelum kita mengenal Dia, Tuhan, Dia sudah pun mati untuk kita. Dan apalagi sekarang kita yang sudah mengenal dan menerima Dia, kita sudah mengenal Yesus, pasti kita akan mendapatkan pengampunan daripadanya. Pasti kita akan dilepaskan, diselamatkan dari murka Allah, katanya. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan mendapatkan pengampunan. Nah, inilah dia kasih karunia yang sudah kita terima daripada Tuhan. Dan kita memang bersuka cita, tapi coba kita renungkan, apakah betapa sakit ke Tuhan yang sudah mengharungi semua ini? Semua itu dia lakukan
karena Dia mengasihi saya dan kamu. Lihatlah, bukan saja kita dilepaskan daripada kematian kekal, kita mendapatkan pengharapan sudah untuk hidup kekal karena Kristus. Dan kita mendapat anugerah pengampunan juga melalui Kristus Yesus. Roma 11 ayat 26 hingga 27, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Nah, saya rasa yang dimaksudkan oleh Israel itu juga merujuk kepada kita. Bukan saja bangsa Israel secara lahiriah, tapi kita juga digelar Israel apabila kita ini menjadi anak-anak yang menerima Kristus Yesus, menjadi juru selamat. Nah, yang dimaksudkan oleh penebus itu adalah Tuhan Yesus. Apabila Dia ditinggikan dari bumi ini, apabila Dia ditinggikan di bumi ini, Dia katakan, saya akan mengutus penghibur, katanya. Nah, dan itu adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini peranan Dia. Dan Roh Kudus ini datang dari Kristus. Diberikan kepada semua yang percaya kepada Dia. Kristus memberi Roh Kudus kepada semua yang menerima Dia. Dan peranan Roh Kudus ini adalah untuk membentuk karakter orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga terus bertumbuh sehingga menjadi sama seperti Yesus karakternya. Dan Roh Kudus ini akan membawa kita untuk bertumbuh, membantu kita untuk menyingkirkan segala kejahatan. Sebab Roh Kudus ini akan menguduskan kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita mempunyai karakter yang sama seperti Dia. Bukan saja saya dan kamu dilepaskan daripada kematian kekal karena kematian Yesus, tetapi saya dan kamu sekarang menerima anugerah Roh Kudus. Amin, saudara dan sahabat. Kita sudah menerima anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Sungguh indah sekali kasih Tuhan kepada kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Demikianlah maksudnya, semua orang yang percaya menerima Yesus, menerima Roh Kudus itu juga. Roh Kudus itu keluar sendiri daripada Tuhan. Roh Kudus itu keluar daripada Allah dan diberikan kepada semua orang yang percaya. Dan setujukah kita, saudara dan sahabat, apabila kita mempunyai karakter seperti Tuhan, kita boleh disebut dan layak disebut sebagai anak-anaknya. Amin ya, saudara dan sahabat. Melalui Kristus, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sesuai dengan ayat yang kita lihat di sini. Diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah yang mewarisi kehidupan kekal, mewarisi kerajaan surga. Hanya dengan percaya kepada Yesus. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh kehidup yang kekal. Dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, ya semudah percaya, dengan demikian kita sudah diselamatkan. Percaya kepada Yesus. Nah, dengan demikianlah kita diselamatkan. Yesus adalah juru selamat kita. Pasti saya dan kamu akan mengalami kematian di dunia ini. Tetapi itu bukanlah kematian yang kekal. Itu adalah kematian tidur sementara. Tidur yang lena, kita tidak akan merasakan masa berlalu. Ya, kita akan mengalami kematian seperti itu. Tapi sesuai dengan yang kita sudah lihat di Yohanes 6 ayat 40. Kita mati, kita tidur maksudnya. Apabila Tuhan datang pada hari itu, pada kedatangannya yang kedua kali, apabila Kristus datang, Aku akan membangkitkannya. Kristus akan membangkitkan kita. Dan semua orang yang percaya kepada Yesus akan dibawanya
dibawanya ke kerajaan surga. Dan di situ kita akan hidup kekal, tinggal bersama Dia sampai selama-lamanya. Amin, saudara dan sahabat. Inilah anugerah yang kita terima daripada Tuhan, yaitu hidup yang kekal, kebangkitan. Baik, kita sudah hampir habis, saudara dan sahabat. Saya harap setakat ini kita dapat sangat menghayati betapa Tuhan sudah berkorban untuk saya dan Anda, supaya sekali lagi kita dapat dilayakkan di hadapan Dia, dilayakkan menjadi anak-anaknya untuk tinggal bersamanya di kerajaan surga yang kekal. Pengorbanan yang Tuhan tanggung, wah, sungguh berat sekali. Tapi Dia sanggup mengharungi semua itu untuk melayakkan saya dan kamu supaya memperoleh kehidupan yang kekal bersama Dia. Baik, jika Tuhan sudah sanggup untuk melakukan semua itu, jika Dia sudah sanggup menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita, untuk melayakkan kita, membawa kita ke surga, pastilah Dia akan sanggup melakukan apa saja untuk kita. Bahkan menolong kita saat kita berseru kepada Dia. Dia mengasihi kita. Nah, Dia mengasihi kita dikatakan di dalam Roma 8 ayat 38 hingga 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin, saudara dan sahabat. Melalui ayat ini, kita sudah diyakinkan bahwa tiada apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saya pergi KK, saya pergi KL, saya pergi Korea kah, ataupun kemana saja saya pergi. Dan walaupun apa keadaan yang saya hadapi, Tuhan tetap mengasihi saya dengan cinta yang sangat mendalam. Ketahuilah itu, saudara dan sahabat. Kalau Dia sudah sanggup mati untuk kita, apalagi yang dia tidak sanggup lakukan, pasti Dia memelihara kita. Nah, kita ini berharga di mata Tuhan. Kita berharga. Ya. Dia sudah begitu mengasihi kita. Pastinya Dia tidak mau juga kita ya tetap melencong ke jalan yang salah. Jadi oleh itu, sebagai nasihatnya supaya kita berjaga-jaga, Tuhan mengasihi saya dan kamu. Dia tidak mau saya dan kamu melencong ke jalan yang salah. Kalau kita berbuat dosa, bertaubat. Tuhan sedia untuk menerima kita. Karena untuk itulah Dia telah mati, untuk melayakkan kita, untuk menjadi juru selamat kita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Tuhan mengasihi kita, pasti Dia akan menerima kita saat kita sudah sadar, kita mau ya mendapatkan pengampunan. Kita datang kepada Dia, kita pasti diterimanya dan diampunkannya. Karena di dalam Yesus ada pengampunan, seperti yang kita sudah bincang tadi. Yesus sudah meminum cawan murka Tuhan. Dan sekarang kita tidak perlu menanggung murka Allah lagi. Sebaliknya kita ada pengampunan. Jadi itulah Dia ya. Dan Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Tetap percaya dan tinggal di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hati-hati di dalam kehidupan kita ini, ya, dengan keadaan dunia yang dengan keadaan persekitaran kita, ya, hati-hati supaya jangan kita terjerumus dalam hal yang salah. Nah, karena Tuhan mengasihi kita juga, Dia sudah mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri kita, supaya kita diasingkan daripada dunia yang jahat ini. Inilah kasih Tuhan
yang sudah memberikan kita segala-galanya yang perlu untuk keselamatan, pengorbanan yang Dia berikan sangat besar. Tetapi hasilnya kepada kita, itu saya percaya kita merasakan bahagianya. Oleh itu, saya percaya kita sudah sadar betapa besar pengorbanan Allah untuk kita, sehingga sekarang kita mempunyai anugerah pengampunan, kelayakan kehidupan kekal. Ya. Jadi, semua ini diberikan kepada kita melalui Kristus. Tuhan mengasihi kita. Saya ingat lagi Pastor Elva punya ayat semalam. Dia katakan, Tuhan itu sangatlah baik. Kalau kamu tampar pipi kanan dia masih cakap I love you, dia bilang. Tapi kalau itu, ya, next time kamu tampar lagi pipi kanan dia, kamu tampar lagi pipi kiri dia masih cakap I love you, dia bilang. Jadi itulah kasih Tuhan kepada kita. Sentiasa mau menerima kita apabila kita datang kepadanya. Percayalah sekarang kita dilayakkan untuk kehidupan yang kekal. Kita mendapatkan pengampunan di dalam Yesus. Tuhan mengasihi kita. Tetap tinggal, percaya kepada Tuhan kita. Oleh itu, saudara dan sahabat saya, sekali lagi, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan mencintai Anda dan saya sampai selama-lamanya. Baik, itu saja perkongsian daripada saya. Semoga ini semua dapat menumbuhkan iman kita, menimbulkan keyakinan yang kuat bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi Anda dan saya, kita semua. Oleh itu, tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Terus datang kepadanya. Kita seperti anak kecil ini, dan Yesus sedang memegang tangan kita. Dia mengasihi kita. Ya, seperti itu. Jadi mari kita tinggal di dalam kasih-Nya. Datang terus kepadanya. Jadi sekian perkongsian saya pada malam ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Saudara Delce sudah memberikan kita satu firman Tuhan yang sangat memberi atau menguatkan iman kita pada Tuhan. Yang dulunya manusia itu Tuhan sudah khaskan untuk tinggal di Taman Eden, di mana ada suasana surga di Taman Eden itu. Ya, ada suasana surga di Taman Eden. Namun ketika jatuh dalam dosa, akhirnya ada kematian yang dirasakan. Tapi dengan kasih Tuhan, Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dengan saya juga. Kita semua diselamatkan oleh kasih Tuhan. Kita berharga karena kasih Tuhan. Baik, sekarang kita akan menyanyikan lagu tema untuk menyambut dan juga menguatkan lagi firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Sekali lagi kita akan nyanyikan lagu tema yang akan dinyanyikan oleh Ewai Sabat Keningau. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan
Firman-Nya tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya pada kita tetap sama, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan dekat. Firman Tuhan, berdoalah dan berjaga agar tak jatuh dalam pencobaan. Menuruti harinya, hukum yang terutama, dan tetaplah berharga sampai kedatangannya. Firman-Nya tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya pada kita tetap sama, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan dekat. Firman Tuhan, berdoalah dan berjaga agar tak jatuh dalam pencobaan. Menuruti harinya, hukum yang terutama, dan tetaplah berharga sampai kedatangannya. Berdoa dan berjaga dan jatuh dalam pencobaan. Menuruti harinya, hukum yang terutama, dan tetaplah berharga sampai kedatangannya. Amin. Terima kasih. Dan sekarang kita akan berdoa tutup yang akan dipimpin oleh pembicara kita. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan syurga, dan masa ini kami datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau, Tuhan, sudah menyatukan kami di dalam VOY, Voice of Youth, wilayah 11. Sekali lagi pada malam ini. Dan Tuhan, sebentar tadi kami sudah menghayati satu pelajaran tentang betapa besar pengorbanan Engkau untuk kami. Engkau sangat mengasihi kami. Dan sekarang kami dilayakkan di hadapan Engkau. Kami diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak-Mu yang mewarisi kerajaan syurga. Semua itu karena kasih karunia Engkau, Tuhan, bukan karena perbuatan kami sendiri. Tuhan memberikannya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan jika Tuhan sudah sanggup mati untuk menyelamatkan kami, Tuhan sanggup melakukan semuanya. Tuhan sanggup menopang kami mengharungi segala sesuatu. Kami bersandar kepada Engkau. Sudah jelas, memang Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami datang lebih dekat kepadamu. Kirimkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, biarlah Ia bertakhta di dalam hati kami, membentuk karakter kami untuk terus bertumbuh seperti
untuk menjadi seperti Engkau, ya Tuhan. Terima kasih kasih Engkau yang begitu indah, kami menyembah Engkau. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan terimalah pujian kami Tuhan. Kami tujukan kepada Engkau, dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur. Dan terimalah doa ini Tuhan. Dan pada masa ini kami akan masuk ke dalam sesi breakout room. Pimpin kami di dalam perbincangan kami. Kami serahkannya ke dalam tangan Engkau ya Allah. Terimalah doa ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Engkau yang menyelamatkan kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Pengkhotbah kita, Saudara Delce, satu inspirasi bagi anak-anak muda di mana umur itu tidak menghalang kita untuk melayani Tuhan. Ya. Baik, sebelum kita break room, di sini ada pengumuman. Dan sebelum kita bergambar juga nanti ya, jangan keluar dulu. Sini ada pengumuman. Pengumuman pertama, virtual run itu masih dibuka sampai 5 hari bulan ini. Dan besok ada doa pagi bersama-sama, saudara dan saudari diundang untuk berdoa pagi bersama-sama dengan kami. Jam 5.30 pagi besok. Kita dapat bertemu di Zoom dengan link yang sama ya. Dan selepas breakout room, ingat para pengkhotbah, para PC, semua tim VOY wilayah 11 stay dulu di main room, jangan keluar dahulu karena kita ada perbincangan sedikit akan pembaikan kita punya VOY di masa akan datang. Oke. Jadi terima kasih. Mari kita buka kamera kita mau berfoto sebelum breakout room. Oke, buka semua kameranya. Dan tunjukkan bentuk V sebagai tanda Voice of Youth. Taruh di dada sebelah kiri Anda ya. Bagi yang kidal ya terpaksa lah pakai. Oke, kalau sudah saya berikan kepada untuk ambil gambar ya. Kita keluar. Oke, kita ambil gambar dari page pertama. Oke, saya akan ambil 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke page kedua. 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Oke, kembali kepada Pastor Elba. Oke, terima kasih. Sheldon, hindi ako online na.